なんと言ったかな、こいつの術。ああ、そうだ。螺旋丸。Selamat datang kembali di Boruto 2 Blue Vortex. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan chapter 9, kini kita akan melanjutkan di chapter 10. Sebelumnya tim 10 dan juga Himawari sudah berhasil melarikan diri dari serangan Jura. Jura yang semula mengejar Naruto, kini menambah targetnya yaitu Himawari. Terlihat Jura dan Hidari masih berdiri di desa Konoha. Seharusnya mereka sudah paham bahwa mereka tak akan bisa kabur. Kelihatannya mereka ingin bertarung di tempat lain, karena memikirkan dampaknya bagi desa, ucap Jura setelah kepergian Shikadai dan kawan-kawan. Kemudian datanglah tim bantuan Konohamaru dan beberapa ninja Konoha. Di sini Konohamaru, kami sudah menemukan dua penyusup itu, tapi tim 10 tidak terlihat, ucap Konohamaru melaporkan kepada Shikamaru. Tak perlu khawatir, untuk saat ini mereka baik-baik saja, tim 10 sedang membawa Himawari bergerak ke arah barat daya. Dari sana mereka ingin memancing kedua penyusup itu keluar dari desa, jawab Shikamaru di kantor Hokage. Alasan belum diketahui, tapi mereka mengincar Himawari. Tim sensor akan membagikan informasi lokasi tim 10. Semua personil harap bantu pergerakan mereka, perintah Shikamaru. Kawaki yang mendengar Himawari jadi incaran sangat terkejut. Kawaki dengarkan baik-baik untuk saat ini, abaikan Boruto dan pergilah ke lokasi. Tampaknya Boruto sendiri bermusuhan dengan para penyusup itu. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya, jadi biarkan saja dia, ucap Shikamaru melalui telepatinya. Hokage ke-8, harusnya kau bilang dari tadi, bahwa Himawari sedang dalam bahaya, gerutu Kawaki dan langsung melesat pergi. Kawaki sialan, tunggu aku, teriak Delta dan langsung menyusul Kawaki. Boruto, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Tanya Shikamaru menghubungkan ke Boruto. Hanya ada sedikit musibah. Tapi tak usah khawatir, aku hanya perlu istirahat sebentar, jawab Boruto. Kembali ke Jura dan Hidari. Jura, sebenarnya orang-orang ini ada urusan apa dengan kita? Tanya Hidari menatap para ninja Konoha yang datang. Cobalah tanya pada mereka, seperti yang barusan kau lakukan, aku akan mengejar Himawari, jawab Jura dan melesat pergi. Dia menuju ke barat daya, mereka benar-benar mengincar Himawari, ikuti dia, ucap Konohamaru menginstruksikan agar yang lainnya mengejar Jura. Namun sebelum pergi mengejarnya, Hidari sudah berdiri menghalangi mereka. Kau bermaksud menghalangi kami? Kenapa kalian mengincar Himawari? Tanya Konohamaru. Kalian rusuh sekali, ada perlu apa dengan kami? Jawab Hidari. Apa? Ada perlu apa? Apa para penyusup ini tidak paham posisi mereka? Ucap salah satu ninja Konoha. Tim sensor, aku dengar salah satu dari kedua penyusup itu adalah Sasuke Uchiha, tapi aku tidak melihat sosoknya. Apa maksudnya ini? Tanya Konohamaru. Tapi tidak salah lagi, sosok yang ada di depan kalian saat ini, data cakra miliknya cocok dengan Sasuke Uchiha, jawab tim sensorik. Hei, kalian belum menjawab pertanyaanku, apa kalian tuli atau kalian bodoh? Ucap Hidari. Terlihat Sarada dan juga Sumire berlari mendekati mereka. Guru Konohamaru, apa guru baik-baik saja? Teriak Sarada. Sarada Uchiha, gerutu Hidari dan melirik ke arah Sarada. Dengan sekejap dia pun menghilang dari hadapan Konohamaru. Tiba-tiba Hidari sudah berada di samping Sarada, langsung menyerang dengan menggunakan Chidori. Dengan menggunakan mata Sharingan Sarada pun bisa membaca serangan itu. Sarada Uchiha tidak mau kalah, dia pun menggunakan Chidori untuk menahan serangan Hidari. Hidari pun terpental oleh kibasan Chidori milik Sarada. Setelah menghela nafas, terlihat Sarada sangat kaget dengan Chidori yang digunakan Hidari. Karena yang menggunakan jurus itu selain Hatake Kakashi hanya dia dan ayahnya Sasuke. Kembali ke Himawari yang masih terjebak di alam bawah sadarnya. Namaku Kurama, ya Kyuubi juga tidak masalah, terserah kau mau memanggilku apa, suara Kurama yang masih menatap Himawari. Kurama yang dulu selalu bersama ayahku kan, kenapa bisa ada di sini, dan lagi ini di mana? Jawab Himawari yang masih ragu dan tak percaya. Tidak dimanapun. Yang kau lihat ini visualisasi pikiran semata, saat ini kita berkomunikasi dengan menghubungkan kesadaran masing-masing, itu wajar saja karena sekarang aku dan kau, hidup dengan jiwa dan raga yang sama, ucap Kurama menjelaskan.
Di luar itu si Kadai dan yang lainnya terus menyadarkan Himawari. Kenapa dia tidak sadar-sadar, apa kepalanya terbentur, ucap si Kadai penuh kecemasan. Di belakang pun terlihat Jura melesat mengejar mereka. Kembali ke dalam bawah sadarnya Himawari. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa bisa jadi begini? Tanya Himawari. Seperti yang kau katakan tadi, aku yang sebelumnya ada bersama ayahmu Naruto Uzumaki, tapi dalam sebuah pertarungan api kehidupanku padam. Tapi bagi kami para biju, kematian bukan hal yang permanen, meskipun tubuh dan jiwa kami hancur, seiring berjalannya waktu sebuah faktor pasti akan muncul di suatu tempat, dan saat itulah kami hidup kembali. Tidak seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, hingga di mana faktor itu akan muncul. Tapi tidak kusangka kalau itu akan terjadi di dalam putrinya, apalagi secepat ini, jawab Kurama. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang misterius, gerutu Himawari. Mungkin ini terjadi karena kamu mewarisi secuil cakraku sedari lahir, atau mungkin ini karena takdir yang diakibatkan oleh darah Uzumaki dan Hyuga yang mengalir dalam dirimu, Kurama menjelaskan. Ya sudahlah, pada akhirnya, semua sudah terjadi, tak ada gunanya memusingkan penyebabnya. Yang lebih penting adalah kau harus segera menerima kenyataan ini dan melangkah ke depan. Bukankah begitu? Kurama menatap Himawari. Himawari Uzumaki, salam kenal Kurama, ucap Himawari. Baguslah kalau mengerti Himawari, jawab Kurama. Di luar itu Jura semakin dekat dengan mereka. Naikkan kecepatannya lagi Inojin, kita bisa terkejar, teriak si Kadai. Sudah kulakukan sekuat tenaga, jawab Inojin. Kurama lakukan sesuatu, teriak Himawari yang sudah terbangun kesadarannya. Himawari, kau sudah sadar, syukurlah, ucap Inojin. Hei Kurama, apa kau mendengarku, teriak Himawari lagi. Si Kadai dan yang lainnya pun terheran melihat tingkah aneh Himawari. Tiba-tiba sayap burung Inojin terkena serangan Jura, sayapnya putus dan mereka terbang meluncur menuju tanah. Gawat, kita akan jatuh, semuanya pegangan padaku, teriak Chow Chow. Dengan menggunakan teknik pembesaran tubuh dan bisa lentur seperti karet, Chow Chow jadi alas mereka mendarat di tanah. Terima kasih Chow Chow, kita selamat, ucap Inojin. Akan kukatakan berkali-kali kalian tim yang hebat. Sangat disayangkan kalau harus menghabisi kalian, tapi apa boleh buat, ini nasib yang kalian pilih sendiri, ucap Jura yang sudah berdiri di belakang mereka. Kurama, teriak Himawari, jangan manja Himawari, yang dapat melakukan sesuatu dalam situasi ini adalah dirimu sendiri. Sudah jelaskan, mau kau manfaatkan seperti apa kekuatanku, semua tergantung pada dirimu, ucap Kurama. Tapi mesti kau bilang begitu, apa yang sebaiknya aku lakukan, tanya Himawari. Aku tahu, dibandingkan para pendahulu lainnya cakramu punya afinitas yang tinggi dengan cakraku, di sisi itu kau bahkan sudah melampaui Naruto. Singkirkan prasangka yang tidak berguna, pertama-tama kau harus percaya pada dirimu sendiri, karena jika tidak maka tidak ada masa depan bagimu, Kurama menjelaskan. Sial, kenapa bantuan belum datang juga, gerutu si Kadai. Tiba-tiba Himawari melesat menyerang Jura dengan menggunakan kakinya, namun Jura dengan sigap menangkap kemudian mematahkan kaki Himawari. Himawari terhempas dan menjerit kesakitan. Si Kadai dan yang lainnya kaget melihat Himawari menyerang tanpa aba-aba, apalagi dampak serangan itu yang membuat Himawari tak bisa menggerakkan kakinya. Himawari, teriak Inojin dan langsung menggunakan jutsunya. Inojin menggambar harimau untuk siap menerkam Jura, namun serangan itu dapat dengan mudah Jura hancurkan menggunakan akar-akar pohon. Kemudian Jura menggunakan akar-akar pohon itu untuk menjepit Himawari. Meski tadi aku bilang akan memakanmu, kau hanya akan menjadi nutrisi bagiku di dalam pohon ini, kau tidak perlu takut, kau juga tidak akan merasakan sakit. Tak lama lagi kau akan kehilangan indramu, rasa sakit di kakimu pun akan segera lenyap, ucap Jura menatap Himawari. Kurang ajar, teriak Inojin dan langsung menyerang mendekati Jura. Jangan bercanda Inojin, hentikan, teriak si Kadai. Benar saja, Inojin langsung disambut dengan pukulan keras ke arah perutnya sehingga langsung terkapar di tanah. Hentikan, sudah cukup, seharusnya mereka tidak perlu terlibat, teriak Himawari yang masih terjebak di dalam pohon. Ya, aku pun sependapat, aku juga tak paham kenapa mereka nekat, jawab Jura. Dengan sisa-sisa tenaganya Inojin berbicara kepada Jura agar melepaskan Himawari. Lepaskan anak itu, ucap Inojin. Baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba akar pohon muncul dan menembus perut hingga punggung Inojin. Inojin terpanggang dengan pohon itu. Inojin, teriak si Kadai dan juga Chow Chow. Sebentar,
Rasanya aku membaca soal ini jangan-jangan hal seperti inilah yang disebut estetika, gerutu Jura dengan santainya. Namun tiba-tiba, akar pohon yang menjepit Himawari hancur, keluarlah Himawari dengan perubahan pada dirinya, kini dia diselimuti cakra dan kekuatan besar. Sudah ku bilang hentikan, gerutu Himawari dengan wajah buas penuh amarah menatap Jura. Akhirnya kau marah? Ayo kita mengamuk Himawari, ucap Kurama. Dan akhirnya chapter 10 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter 11, terima kasih sudah menonton.